Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan barokah. Semoga kedatangan kita sekalian dalam majelis ini membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita dan bisa membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Apa hubungannya Islamic Business Coaching dengan ajal? Jawabnya mudah. Memangnya pengusaha nggak bisa mati. Kalau kita pernah mendengar hadis Nabi yang berkaitan dengan nasib umat Islam di akhir zaman, digambarkan umat Islam di akhir zaman itu seperti seonggok makanan yang menjadi ajang perebutan serigala-serigala yang sangat ganas. Sampai para sahabat tanya, apakah jumlah umat Islam itu sedikit? Apa jawab Rasul? Justru jumlah umat Islam itu sangat banyak. Tapi kenapa nasibnya seperti itu? Rasul menggambarkan umat Islam itu jumlahnya banyak tetapi seperti buih di atas lautan. Jadi sebesar apapun buih itu nggak ada bobotnya sama sekali. Ditiup angin saja sudah hancur. Itu umat Islam di akhir zaman. Nah pertanyaannya, kenapa umat Islam kualitasnya seperti buih? Jawab Nabi, karena umat Islam menderita penyakit wahan. Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi penyakit wahan itu cinta dunia dan takut mati. Oleh karena itu, karena ini acara pengusaha, penyakitnya pengusaha itu dua itu. Bahayanya jadi pengusaha yang sukses itu adalah dua tadi. Untungnya yang hadir di sini belum terlalu sukses. Kalau sukses ngapain datang ke sini ya? Niat utama datang ke sini kan pengen sukses dalam bisnis. Ternyata dibawa mati. Nah, orang yang bisnisnya sukses itu akan ketemu dengan dua penyakit, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang pertama, kalau sukses itu mesti akan sangat cinta dunia. Itu bahayanya pengusaha yang sukses. Dan penyakit yang mengikuti dari orang yang sukses itu adalah takut mati. Sehingga menjadi orang yang pengecut. Kenapa pengusaha sukses itu tidak bisa menjadi seorang pejuang Islam? Itu karena pasti takut mati. Itulah yang melatar belakangi kenapa masalah ajal ini perlu kita bahas. Kematian itu sesuatu yang perlu kita takuti atau sesuatu yang memang kita pasrahkan saja. Selalu begitu kan? Jadi materi kita tetap ini merupakan bagian dari pondasi dari orang Islam termasuk pebisnis Islam, dan ini masih perpanjangan dari materi qadha dan qadar. Selalu dihadapkan pada dua pemahaman yang salah dan insya Allah satu pemahaman yang benar. Jadi pemahamannya selalu tiga, dua salah, satu benar. Itu yang akan kita tunjukkan. Nah oleh karena itu dalam mengkaji materi ajal ini juga nanti dihadapkan pada dua pemahaman yang salah dan insya Allah satu yang benar dalam mensikati masalah ajal. Oke, sudah siap? Itu pengantarnya seperti itu. Kalau kita di rumah sakit kemudian detak jantung kita lurus kayak gini, berarti sudah saatnya meninggal dunia. Banyak orang yang memahami bahwa kematian itu terjadi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya apa?
Jika orang kena penyakit kanker kemudian tidak dapat disembuhkan, akhirnya dia mati. Maka kalau ditanya kenapa dia meninggal dunia, karena terkena penyakit kanker. Ini masih seperti materi rezeki kemarin. Jadi kalau pertanyaannya kenapa dia meninggal dunia, jawabnya disebabkan oleh penyakit kanker. Atau orang jatuh ke jurang, kemudian kepalanya pecah, dan kemudian dia meninggal dunia. Kalau ditanya kenapa dia meninggal dunia, jawabnya kepalanya pecah. Ada orang yang ditusuk pisau, tepat mengenai jantungnya. Kemudian jantungnya tertusuk, karena ditusuk. Maka dia meninggal dunia. Maka kalau ditanya kenapa dia meninggal dunia, karena tertusuk pisau. Saya tadi lupa ngasih font. Jadi terjadi missing font ya, nggak apa-apa. Karena desainernya itu punya font sendiri. Bikin susah kan dibawa-bawa terus itu. Inilah pemahaman makna kematian yang salah jenis pertama. Ini agak berat. Pemahaman ini disebut salah. Sekarang pertanyaannya, berani nggak kita mengatakan bahwa pemahaman ini salah? Seperti pemahaman yang kemarin, bahwa yang disebut sebab itu berkaitan dengan akibat yang bersifat pasti. Kalau kita mengatakan sebab, itu akibatnya bersifat pasti. Oke? Beranikah kita mengatakan orang yang terkena kanker itu pasti mati? Berani? Berarti kanker bukan sebab kematian. Oke. Orang yang kena penyakit jantung pasti mati. Berani kita mengatakan seperti itu? Oke. Berarti penyakit jantung itu bukan sebab kematian. Kita teruskan. Dapat gambar dari mana ini? Tantangannya apa? Benarkah penyebab datangnya kematian itu akibat peristiwa tersebut? Mari kita lihat secara lebih mendalam. Saya naikkan sedikit. Kalau orang ditabrak oleh truk ini, kemudian jatuh, kepalanya terbentur, kemudian gegar otak, meninggal. Beranikah kita mengatakan sebab kematiannya itu adalah gegar otak? Apakah gegar otak bisa menyebabkan kematian secara pasti? Tidak. Oke, kita naikkan lagi. Kalau ada orang terjun ke jurang, kemudian kepalanya pecah, beranikah kita mengatakan bahwa penyebab kematian itu adalah karena pecahnya kepala? Dengan kata lain apa? Kalau kepala orang itu pecah, pasti mati. Berani kita mengatakan seperti itu? Ayo. Kalau orang kepalanya pecah, pasti mati. Berani mengatakan seperti itu? Masih bilang tidak? Oke, saya tingkatkan lagi. Orang dibakar sampai jadi abu, pasti mati. Pasti? Kalau Anda berani mengatakan pasti, berarti itu adalah sebab kematian. Setuju? Kalau setuju berarti pemahaman ini benar. Sekian. Sudah ketemu sebab kematian kan? Karena yang disebut sebab itu pasti menghasilkan akibat, yaitu mati. Benarkah sebab kematian itu adalah karena dibakar sampai jadi abu? Berani mengatakan? Orang kalau dibakar sampai jadi abu pasti mati. Setuju? Pasti mati? Kalau pasti berarti itu adalah sebab kematian. Setuju? Sudah ketemu berarti?
Sebab kematian itu adalah dibakar sampai jadi abu. Kalau pecah kepalanya, pasti mati? Belum pasti. Mau coba? Sekali lagi, berani mengatakan itu pasti? Kalau berani, selesai, sudah ketemu sebab kematian. Atau kalau enggak ya dipotong-potong lah. Lahirnya potong, nanti badannya potong, jadi 17 enggak apa-apa. Apakah orang kalau dipotong sampai jadi 17 itu pasti mati? Pasti? Apa masih mungkin mati, mungkin enggak? Harus dijawab tegak, pasti mati atau masih mungkin? Pasti mati. Berarti kalau pasti mati itu sebab datangnya kematian. Oke? Setuju? Mari kita buka dua lingkaran yang bentuknya sudah tidak lingkaran lagi. Biasanya saya pakai dua lingkaran kan sesuai materi kodok kodar. Tapi ini dua nisan. Nisan pertama. Nisan pertama adalah al-hal. Jadi seperti materi rezeki kemarin yang disebut al-hal itu apa? Kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan kematian. Dan itu bersifat tidak pasti. Dan itu wilayah yang diketahui oleh akal manusia. Sedangkan sebab itu bersifat pasti. Sekarang pertanyaannya, sebab datangnya kematian sudah diketahui manusia belum? Sudah. Berarti masuk ke sini tadi, bukan masuk di al-hal. Sudah nggak perlu kita bahas. Sebab datangnya kematian apa? Pecah. Das. Orang Jawa bilang gitu, pecah kepalanya. Atau dibakar tubuhnya sampai habis. Pasti mati? Setuju? Ini sampai habis jadi abu. Tapi kalau SpongeBob masih hidup itu. Dia pernah lari-lari sama Patrick, kemudian disambar petir jadi abu. Itu kok matanya masih kedip-kedip masih ngomong. Ini bau apa ya Patrick? Jadi abu masih hidup, berarti nggak pasti kan. Sekali lagi kita perlu penegasan. Apakah yang saya sebutkan tadi itu bisa kita katakan sebab datangnya kematian yang bersifat pasti? Berani mengatakan itu pasti? Kenapa ini perlu kita lacak seperti rezeki kemarin kan? Yang diperlukan manusia itu apa? Sebab datangnya rezeki. Kalau sudah menyebut kata sebab berarti pasti bisa mendatangkan rezeki. Yang belum pasti itu al-hal. Keadaan yang biasanya mendatangkan rezeki. Itu yang kita bahas kemarin. Maka yang dicari manusia apa? Kalau kita bisa menemukan sebab datangnya rezeki, itu IBC itu sepi itu, mesti ngejar sebabnya itu. Kalau di kuburan kejar bener itu kuburan. Kalau di Gunung Merapi dikejar beneran. Kalau orang tahu sebab datangnya rezeki. Sekarang yang kita cari sebab datangnya kematian itu apa? Kenapa? Kalau kita ngerti secara pasti itu bisa kita hindari. Kita bisa hidup abadi, nggak akan mati. Kenapa? Kita ngerti sebab datangnya kematian. Sekali lagi, setuju? Itu kita katakan sebab yang pasti mendatangkan kematian. Orang kalau dibakar sampai jadi abu itu apakah sebab datangnya kematian? Setuju? Kok ragu-ragu? Setuju enggak? Kalau setuju kita cukupkan sini. Kalau enggak setuju kenapa? Ayo. Kalau enggak setuju kira-kira kenapa? Enggak pasti. Mau dicoba? Enggak usah manusia, kucing aja. Bakar sampai habis, kalau enggak mati
Itu berarti memang temannya SpongeBob. Kenapa kita tidak berani mengatakan itu pasti? Jawabnya apa? Karena yang disebut sebab itu bersifat kausalitas. Sebenarnya kata kuncinya di situ. Kalau kita mengatakan bahwa sebab kematian itu dibakar sampai jadi abu, kalau itu dikatakan sebagai sebab, berarti semua orang yang mati itu wajib harus dibakar jadi abu dulu. Iya enggak? Faktanya apakah demikian? Ternyata banyak orang yang sehat, badannya kuat, masih seger, tiba-tiba geletak. Paling tidak saya sudah menemukan teman-teman dekat saya. Ada teman saya, sahabat saya, orangnya sehat, kuat, masih muda, lebih muda daripada saya, dan lebih ganteng daripada saya. Dia mau futsal, baru pemanasan, seger kan? Belum mulai itu baru pemanasan, baru gerak-gerak badan, tiba-tiba dek, langsung truk gitu. Teman-temannya malah heran, oh raguyon lah gitu, ayo mati. Tapi kok guyon terus, ngeledak terus, lama-lama curiga, diangkat, sudah nggak ada detak jantungnya, dibawa lari ke rumah sakit, dokternya bilang sudah pamitan belum? Belum, padahal sudah meninggal dunia. Kok nggak pamitan gitu? Sehat walafiat, tapi meninggal dunia, tidak perlu dibakar sampai jadi abu kan? Berarti apa? Berarti sebab datangnya kematian itu masih bersifat ghaib bagi manusia, masih bersifat misteri. Kalau tetangga saya bukan mau futsal, bukan mau main futsal, bukan baru pemanasan, tapi habis main badminton, masih seger, cuma 1 set aja gitu. Dan dia udah biasa main badminton. Selesai duduk, kelipur gitu aja gitu. Coba kalau itu dianggap sebab kematian, kemudian diumumkan, saudara kita telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang, Bapak Fulan disebabkan karena main badminton. Itu tutup itu. Nggak ada yang mau main badminton lagi kan. Itu sehat, nggak ada tanda-tanda penyakit, nggak ada tanda apa-apa, meninggal gitu aja. Teman saya yang dulu di pesantren itu malah lebih tragis lagi. Besoknya itu mau ujian mid semester. Biasanya dia itu tukang azan di musola pesantren. Dia bangunnya paling awal, biasanya tahajud dulu, kemudian dia turun, itu di lantai 2, dia turun, kemudian dia mesti azan subuh. Nah semalam dia itu belajar, karena besoknya mau ujian, sambil bawa buku, kemudian dia tidur sambil baca sampai tertidur. Kemudian ketika pagi, tumben dia nggak bangun duluan, mungkin kecapean belajar. Terus teman-temannya langsung turun pada sholat subuh. Balik sholat subuh masih tidur. Wah, mungkin masih kecapean, biarin. Semua biarkan. Ternyata masih tidur. Itu bangunin belum sholat subuh. Dibangunkan, sudah kaku. Nggak bernyawa lagi. Meninggal dalam keadaan apa? Belajar. Makanya jangan terlalu banyak belajar. Bisa meninggal dunia. Setuju. Kalau itu kita sebut sebab datangnya kematian. Jadi ternyata sebab-sebab datangnya kematian itu masalah yang gaib bagi manusia. Oleh karena itu manusia membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Nah yang disebut dalil yang pasti itu apa? Dalil yang bersifat pasti itu harus dalil yang qot'i. Kemarin sudah kita jelaskan dalil yang qot'i itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama harus qot'i tsubut, yaitu qot'i dari sumbernya. Yang kedua adalah qot'i dalalah atau dilalah, qot'i dalam maknanya atau penunjukannya. Maka yang memenuhi syarat itu sebagian besar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu semuanya qot'i tsubut. Sumbernya itu diriwayatkan secara mutawatir.
Sedangkan kalau hadis itu hanya hadis mutawatir yang qot'i subut. Tapi kalau Quran itu pasti qot'i subut tapi belum tentu qot'i dalalah. Karena maknanya kadang-kadang menimbulkan lebih dari satu pemahaman. Kalau qot'i pemahaman itu semua orang yang paham bahasa Arab itu tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Itu namanya qot'i dalalah. Berarti kebanyakan nanti kita bisa lihat dari Al-Quran. Nah, kita buka Al-Quran untuk mengetahui sebab datangnya kematian itu apa. Yang pertama surat Ali Imran 145. Wa maka nali nafsin antamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati. Ma-nya itu manafi ya. Kemudian ketemu illa itu istisna, pengecualian. Dulu sudah sering saya singgung, kalau ada ma yang menafikan semuanya, berarti kita terjemahkan semua yang bernyawa itu tidak akan bisa mati. Semua yang bernyawa tidak akan bisa mati. Illa, maka kalau manafi ketemu istisna yaitu illa, maknanya hasr, yaitu apa? Penyebab kematian itu satu. Seperti la ilaha illallah, la-nya itu la nafi. La ilaha maknanya tidak ada Tuhan. Di seluruh alam semesta ini tidak ada Tuhan. Illa kecuali Allah, maka harus dimaknai Tuhan hanya Allah. Selain itu tidak ada. Itu mana la nafi ketemu istisna. Ini juga begitu. Ma nafi ketemu istisna. Maka semua yang bernyawa tidak akan bisa mati. Jangan khawatir. Kecuali berarti penyebab kematian satu. Biiznillahi kitaban muajjala. Melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Yaitu apa? Ajal. Jadi ajal itu apa? Ketetapan waktu datangnya kematian. Artinya apa? Kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah batas waktunya atau batas ajalnya. Saya kayaknya ngomong gagah perkasa kayak gini itu jadwalnya sudah jelas. Nanti ayatnya kita buka terus. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Jadi orang mati itu jiwanya atau nyawanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidurnya. Jadi orang mati jiwanya dipegang Allah, orang tidur juga dipegang Allah. Bedanya apa? Kalau mati itu jiwanya dipegang tidak dikembalikan. Kalau tidur itu jiwanya dipegang kemudian dikembalikan, berarti bangun. Makanya doa tidur itu sebenarnya doa siap mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau anak-anak mesti apa? Kalau bapak-bapak doanya beda. Ketawa, belum umur ketawa. Saya soalnya kemarin dikirimi WA gitu. Ada anak-anak kok hafal doa itu. Kenapa? Tanya gurunya. Doa mau masuk WC hafal. Doa mau akal hafal. Kenapa? Karena doanya ditempel di dinding. Setiap mau masuk WC kan mesti membaca sampai hafal gitu. Ternyata waktu terakhir tanya doa mau tidur. Yang keluar doanya bapaknya. Gurunya tanya, kok hafal kayak gitu? Ditempel dekat tempat tidur. Bismika Allahumma ahya. Dengan namamu ya Allah,
saya siap hidup, gampangnya begitu ya. Dan dengan namamu ya Allah, saya juga siap mati. Itu doa mau tidur. Jadi jangan sampai kita itu tidur itu tidak berdoa. Supaya apa? Kalau nanti kebablasan, kita tidur terus bablas meninggal, itu sudah dengan asma Allah. Berarti kita meninggalnya itu dengan menyebut asma Allah. Insya Allah husnul khotimah. Jadi nanti malam jangan salah doa ya. Firman selanjutnya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Saya pernah baca buku, itu judulnya Reinkarnasi di dalam Islam. Jadi menurut buku itu, di dalam Islam itu mengakui adanya reinkarnasi. Kayak pemahamannya orang Buddha atau orang Hindu. Jadi orang yang mati itu bisa reinkarnasi, hidup lagi. Kemudian mati lagi, hidup lagi sesuai amalnya. Kalau nonton Keras Sakti kan ada itu ajarannya. Kalau dia amalnya baik, nanti reinkarnasinya itu dihidupkan dalam wujud manusia. Tapi kalau kelakuannya itu suka korupsi, nanti hidupkan kayak tikus gitu. Kayak babi ya, nanti hidupkan kayak babi. Itu namanya reinkarnasi. Dalam Islam itu ada. Dalilnya mana? Ini. Coba dihitung. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal dulunya kamu dimatikan, mati kan? Kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, dihidupkan. Berarti kan hidup dulu kemudian dimatikan. Berarti sudah hidup dimatikan. Kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan. Berapa kali? Matinya aja, ini mati, kemudian hidup, kemudian mati. Matinya aja 2 kali kok. Kata buku itu. Saya dikasih dulu teman mahasiswa, mumet itu. Kok kayaknya benar, apalagi dia pakai bukti-bukti gitu. Ada orang yang pernah merasa saya pernah tinggal di sini, saya pernah hidup sama itu. Katanya begitu. Kalau kita memahami ayat ini gimana? Ternyata jawabnya sangat gampang. Kalau kita belajar bahasa Arab sedikit saja kita tahu. Di sini ada wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ternyata di sini amwatan itu maksudnya apa? Di sini ada tanwin. Tanwin itu tanda apa kalau bahasa Arab? Tanda isim kan. Berarti bukan fiil. Kalau isim itu berarti apa? Kamu dulu mati, maksudnya apa? Benda mati, bukan dimatikan. Kalau dimatikan itu memang dari hidup kemudian dimatikan. Dimatikan itu kata kerja, harus fiil. Tapi kalau amwatan itu ada tanwinnya, berarti itu kata benda, isim. Kalau isim berarti pertama, dulu kamu itu mati, maksudnya benda mati, kemudian dihidupkan. Dari mati dihidupkan. Hidup sekali, kemudian dimatikan. Berarti meninggalnya kan cuma sekali, kemudian dihidupkan. Sudah selesai kan? Berarti fase hidup kan dulu mati, maksudnya dari benda mati, kemudian dihidupkan menjadi makhluk hidup, kemudian mati. Setelah itu dihidupkan, ya selesai kan? Apa yang salah dari ayat ini? Gak ada reinkarnasi dalam ayat ini. Berarti mati cuma sekali, tapi kalau hidup 2 kali. Hidup di dunia, kemudian mati, dihidupkan lagi, sudah di akhirat. Itu selingan saja lah. Masih firman Allah, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kedatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kul innal mauta allazi yafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan tetap menemui kamu. Nah, dari ayat-ayat ini, apa kesimpulannya? Realitas kematian itu berasal dari Allah semata. Jadi Allah lah yang maha menghidupkan, Al-Muhyi, dan Allah lah yang maha mematikan, Al-Mumit. Dan dari ayat tadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa penyebab kematian yang berasal dari Allah itu hanya satu, yaitu sampainya ajal. Untuk menegaskan itu kita bisa buka lagi ayatnya. Oh, belum. Karenanya jika Allah telah menetapkan ajal, manusia tidak bisa lari darinya. Meskipun dia bersembunyi dalam benteng yang kokoh, meskipun dia sakit parah, mengalami kecelakaan, dia tidak dapat memundurkan kematiannya, dan dia juga tidak dapat memajukan kematiannya. Mati pasti sesuai dengan ajal. Nah, ini kita lihat ayatnya. Gambarnya kelihatan enggak? Itu nyawanya nepuk-nepuk ibunya. Sudah Bu, enggak usah nangis Bu. Walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Ini lannya namanya lan ta'bid. Lan yang menunjukkan selama-lamanya. Beda dengan la. Kalau la itu tidak, itu kalau lan itu tidak akan pernah selamanya. Seperti walang tardo, angkal yahudu walan nasoro, dan seterusnya. Kalau pakai lan itu lan ta'bid. Maksudnya apa? Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah ridho selamanya, karena pakai lan. Berarti ila yaumil akhir, selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah ridho kepada orang Islam sampai kamu sekalian orang Islam itu masuk dalam agama. Jadi kalau kita lihat orang Kristen, orang Yahudi itu nggak usah pakai analisis, nggak usah pakai penelitian, nggak usah pakai riset, dalam kepalanya itu sudah langsung kita bisa jawab. Kenapa? Yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang Yahudi, orang Nasrani, orang Katolik yang ridho kepada kita kecuali kita murtad. Misi mereka memurtadkan kita. Pokoknya selama kita masih muslim gak akan ridho. Makanya kalau ada pembantaian kepada umat Islam pasti dibiarkan. Kenapa? Isi kepalanya sudah ditunjukkan oleh Quran. Pakai lan ta'bid. Ini juga pakai lan. Berarti apa? Allah sekali-kali tidak akan pernah selamanya, kalau kita mau terjemahkan begitu. Allah sekali-kali tidak akan pernah selamanya menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya. Selamanya tidak ada penangguhan. Ini lebih tegasnya ayat yang kedua, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal, kalau diterjemahkan ajal itu tiba waktunya yang ditentukan. Jadi fa iza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal bagi mereka itu la yastakhiruna sa'atan, maka tidak akan bisa diakhirkan. Saatan itu bahasa Indonesianya detik, saat itu detik. Yang masih pakai itu orang Malaysia. Satu saat itu maksudnya satu detik. Kalau di Indonesia saat itu tukang adzan. Nanti kalau pas Ramadan mesti yang kita tunggu kan saat. Siapa yang ada di TV? Saat adzan maghrib. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun satu saat, satu detik. Jadi kematian kalau ajal itu sudah tiba, dimajukan, dimundurkan satu detik saja tidak bisa, dimajukan satu detik juga nggak bisa. Mesti pas itu. Kayak kalau kita naik bis kota di Jerman, saya pernah ditantang. Ini kalau kita di halte, kemudian jadwalnya 10 lewat 10. Itu bis ya, bukan kereta api. Kalau kereta api sih masih kita bisa maklumi. Itu bis kota. Saya ditantang di halte. Coba ini kalau jadwalnya 10 lewat 10 dan di situ ada jam digitalnya. Lihat, 10 lewat 10. Nanti
bis itu akan langsung berhenti di halte, langsung buka pintu 10 lewat 10. Nggak akan lebih 1 detik, walaupun kalau itu hitungannya menit ya. 1 menit itu nggak akan lebih, 1 menit juga nggak akan kurang. Pas itu set berhenti buka. Dan di seluruh dunia cuma Jerman yang bisa begitu, katanya, kata teman yang tinggal di Jerman. Kalau saya sih di JJR Kauman. Tapi itu hitungan menit. Kalau ini detik, nggak bisa maju, minta mundur 1 detik aja nggak bisa, maju 1 detik nggak bisa. Saya ingat waktu diminta tetangga saya itu mimpin doa bersama. Kenapa? Karena bapaknya itu mau dioperasi, operasi berat karena operasi jantung. Itu anaknya sudah kumpul semua, udah tegang semua, dan minta saya untuk memimpin doa supaya operasinya sukses. Dan sebelum memimpin doa, saya disuruh ngisi pengajian sebentar aja gitu. Terus yang saya sampaikan apa? Ayat ini, An-Nahl 61. Saya bacakan, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kemudian saya terjemahkan, apabila ajal sudah datang, maka tidak akan bisa dimundurkan walaupun 1 detik, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik. Itu yang punya rumah sudah perpet-perpet gitu. Tapi kemudian saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk berdoa bersama, mendoakan Bapak kita yang besok akan dioperasi di rumah sakit. Kalau kita yakin dengan ayat ini, bahwa ajal sudah ditetapkan oleh Allah, maka harusnya kita tidak khawatir sama sekali. Kita tidak gelisah, kita tidak risau, kita tidak galau, walaupun tidak punya pulsa. Biasanya kan untuk iklan pulsa. Kenapa? Karena menurut ayat tadi, kalau ajal sudah tiba, tidak mungkin dimajukan dan tidak mungkin dimundurkan. Oleh karena itu kita harus yakin, Bapak yang akan dioperasi itu, kalau memang ajalnya sudah tiba, insya Allah meninggal dunia. Jangan khawatir. Tetapi kalau belum ajalnya, itu kasarnya apa? Mau diedel-edel kayak apapun, nggak akan meninggal dunia. Jangan khawatir. Itu ternyata membuat semuanya jadi tenang. Semuanya jadi tenang. Mau dioperasi kayak apapun, nggak akan meninggal dunia kalau belum tiba ajalnya. Jadi nggak ada bedanya mau dibawa rumah sakit atau mau tidur di rumah nggak dioperasi. Kalau ajalnya tiba ya meninggal di atas tempat tidur. Kalau dioperasi, kalau ajalnya tiba ya meninggal di meja operasi. Tapi kalau belum mau dioperasi kayak apapun, tidak akan meninggal. Dijamin. Siapa yang menjamin? Ayat ini. Itu ternyata malah senang. Wah, saya dikasih berkat banyak. Modalnya mung ayat. Saya tuh paling ngeri itu kalau mau naik pesawat. Apalagi kalau cuaca buruk gitu. Saya pernah dari Kalimantan dari Banjarmasin mau mendarat ke Surabaya. Itu mungkin seumur-umur saya naik pesawat paling mengerikan itu. Warna hujan lebat tuh pilotnya nekat mau mendarat itu. Petir itu kanan kiri duar dan pesawatnya itu jatuh-jatuh. Duh, itu takbir semua. Itu kompak. Wah, kayak Masirah. Padahal ini kayaknya penumpang nggak pernah ikut unjuk rasa kok takbir terus. Saya nggak memandu loh. Tahu-tahu jatuh, duk itu. Wah, memang rasanya nyawa itu kayak sudah keluar. Itu rata-rata semua kompak ngangkat. Jadi ada yang mengeluarkan tasbihnya diputer terus. Nah, kalau udah gitu yang saya ingat cuma ayat ini. Saya kemudian mencoba untuk tenang walaupun gelisah. Ini kalau memang waktunya meninggal ya sudah, nggak ada hubungannya dengan
naik pesawat. Saya tidur di rumah juga meninggal gitu. Tapi kalau belum waktunya mau pesawat jatuh, saya satu-satunya yang hidup. Tenang aja. Santai aja bro. Oleh karena itu, gara-gara ayat tadi memunculkan sikap yang salah nomor 2. Yaitu apa? Karena kematian itu datangnya dari Allah semata, maka usaha manusia tidak ada gunanya. Sudah tahu kan ayatnya tadi? Sudah tahu dalil-dalilnya? Nanti pulang naik motor merem aja. Kok merem? Gak mati. Kalau belum ajalnya gak akan mati. Paling masuk rumah sakit. Ini di lantai 2 ya, nanti langsung loncat. Gak akan mati, coba aja. Kalau mati ya memang sudah ajalnya. Gak loncat juga mati. Itu sikap salah kedua. Akhirnya manusia cukup hanya pasrah kepada Allah SWT. Apapun yang diberikan oleh Allah itulah ajal. Manusia tidak perlu bersusah payah dalam menghindari kematian. Karena apa? Semua sudah sesuai ajalnya. Ini sikap yang salah nomor 2. Sikap yang salah nomor 2. Dan itu bahaya sekali. Jadi sikap salah yang nomor 1 tadi menganggap bahwa kematian itu identik dengan al-hal tadi ya. Atau bahasa Indonesianya sebab-sebab tadi. Sikap salah yang kedua itu adalah menganggap bahwa kematian itu karena sudah dinas oleh Allah, kematian itu sudah ditentukan oleh Allah batas waktunya, itu menimbulkan apa? Ya usaha itu nggak penting. Kalau sakit ya biarin aja. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Nanti kalau ada kereta lewat ya lewat aja. Dicoba sekali-kali. Bener nggak teorinya? Ini pemahaman kematian yang salah jenis kedua. Nah oleh karena itu, bagaimana pemahaman yang semestinya? Maka kita harus masuk 2 lingkaran, yaitu lingkaran yang menguasai manusia, tapi ini enggak lingkaran ya, nisan yang pertama, nisan yang menguasai manusia dan yang dikuasai manusia. Yang menguasai manusia itu apa? Lingkaran yang menguasai manusia itu berupa keyakinan bahwa sebab datangnya kematian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah qadha-nya Allah. Dan itu tidak dihisab. Ini sudah pernah kita bahas di Qadha Qadar, yang belum dapat kayaknya lengkap itu CD-nya. Kira-kira mau diupload lagi enggak? Enggak ya. Kemarin tuh saya ketemu teman Inggris waktu di Jakarta pas report, saya dipeluk gitu. Kenceng banget, padahal saya enggak kenal. Tapi dia kenal saya juga heran. Kok bisa loh saya terkenal. Sampai Inggris loh. Dan yang diucapkan apa? Terima kasih Ustadz gitu. Kenapa? Saya nggak pernah ngasih apa-apa. Saya tuh ngikuti videonya Ustadz di YouTube gitu. Tapi kenapa cuma sampai sesi 7? Sampai 6 ya? Tanya panitia saya bilang. Coba kalau diterusin, saya nggak perlu ke Jogja kan. Makanya jawab saya, itu rahasianya kenapa sampai 6, padahal ini sudah sesi 17. Supaya apa? Saya diundang ke Inggris. Padune. Tapi kalau sudah sampai ajalnya nggak akan sampai ke Inggris. Kenapa? Itu sudah kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dikuasai manusia itu apa? Yang dikuasai manusia itu adalah al-hal. Yaitu apa? Kebiasaan-kebiasaan, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang biasanya mendatangkan kematian. Akal itu paham betul. Loncat dari kelapa
itu biasanya tidak menimbulkan kematian karena kelapa kan kecil. Kalau pohon kelapa, nah itu manusia itu paham kok. Tapi kita tidak bisa mengatakan pasti meninggal. Walaupun jatuh dari kelapa yang tingginya 5 meter, belum tentu meninggal. Oleh karena itu, karena ini berasal dari manusia, sepenuhnya tergantung dari perbuatan manusia. Dan itu akan dihisab. Oleh karena itu seharusnya sikap kita apa? Karena sebab datangnya kematian itu ajal yang sudah ditentukan oleh Allah jadwalnya, tapi yang kita ketahui apa? Jadwalnya nggak sampai ke kita masalahnya. Ada yang sudah terima jadwalnya? Ternyata saya pernah dapat kiriman WA, tapi nggak ngerti ini riwayatnya gimana. Sekarang apa-apa kan kitabnya itu WA kan. Ternyata yang ditentukan Allah itu, kalau dari cerita itu, tidak hanya jadwalnya, tetapi juga tempatnya. Itu ceritanya kan di WA yang saya baca. Ada orang yang baru pesta, makan makanan enak karena diundang oleh raja. Baru makan makanan enak, itu ada orang di pojok itu diem aja, melotot matanya itu. Matanya merah, mengerikan itu. Di pojok diem aja, melotot itu. Sampai akhirnya dia itu gak selera makan. Orang itu kok lihat saya tuh jadi gak enak gitu. Itu orang apa enggak gitu, manusia beneran apa enggak gitu. Akhirnya dia jadi gak selera makan. Terus dia ngomong sama ajudannya, tolong saya dibawa ke tempat yang sangat jauh. Kalau bisa benar-benar tersembunyi sampai orang yang melotot itu gak bisa lihat saya. Akhirnya benar dibawa lari, dibawa ke atas gunung, kemudian masuk gua di mana semua orang nggak bisa lihat, semua orang nggak akan tahu. Pokoknya tempat yang terpencil di atas gunung yang tinggi dan di tempat gua yang terpencil. Benar-benar masuk ke situ. Begitu masuk di gua, dia merasa aman. Ternyata orang yang melotot tadi sudah di depannya gitu. Loh, wah gitu. Kamu siapa kok tahu-tahu di sini? Dia langsung bilang, saya malaikat Israel. Kok tadi melotot terus? Saya, malaikat Israel bilang, saya itu stres gitu dalam tanda malaikat kok stres. Malaikatnya melotot terus, kenapa? Karena dia itu sudah diperintah Allah untuk mencabut nyawa pada tanggal hari ini juga dan harus di tempat ini gitu loh. Malaikatnya mungkin mikir, gimana caranya agar orang ini sampai di sini? Kok dia masih pesta gitu loh. Dan ternyata ketetapan Allah itu nggak pernah bergeser. Kok tiba-tiba orang ini malah ke sini? Berarti sesuai jadwal dan tempatnya. Makanya malaikatnya tersenyum kemudian nyabut nyawa. Sukses. Gak ngerti ini bener apa enggak cerita. Masalahnya apa? Kita nggak tahu jadwal dan tempatnya. Oleh karena ini lingkaran ini kita nggak tahu. Yang kita ketahui hanya di lingkaran ini. Itulah yang seharusnya menimbulkan sikap sebagaimana diagram tawakal dulu ya. Dalam materi tawakal kita sudah tahu manusia ada 2 lingkaran, dan tawakal yang benar itu sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Jadi ada lingkaran yang menguasai, ada lingkaran yang dikuasai. Dulu kita posisikan lingkaran yang menguasai itu seperti di dalam dada. Isinya apa? Isinya keyakinan-keyakinan manusia di dalam dada ini. Sedangkan lingkaran yang dikuasai itu di dalam kepala. Walaupun ini tempatnya kebalik. Di dalam kepala manusia. Terus apa manfaat kita memahami materi ajal? Dan bagaimana kita mensikapi makna ajal secara benar di dalam Islam. Bedanya orang yang memahami ajal secara benar dan tidak, itu bisa dilihat dari diagram ini. Yang pertama, kalau di dalam dada kita yakin bahwa ajal itu ketetapan Allah. Kita yakin bahwa ajal itu sudah ditentukan jadwalnya oleh Allah, nggak mungkin bergeser sedikit pun.
Kira-kira manfaatnya apa? Itu akan membuat hati kita sebenarnya menjadi tenang. Menjadi tenang. Kita diajak kemana-mana itu nggak takut. Ada teman saya yang kalau mau naik pesawat nggak mau, saya mending naik kereta apa? Mending naik kereta saja. Naik pesawat nggak, saya takut naik pesawat. Kalau kita tahu pemahaman ajal yang benar, apa bedanya naik pesawat sama kereta? Memangnya naik kereta dijamin selamat apa? Kalau kecepit malah ngeri itu kereta. Mending langsung mati, jatuh pesawatnya. Nggak ada bedanya kita itu mau naik pesawat, mau naik bis, mau jalan kaki, mau tidur di rumah. Kalau sudah jadwalnya tiba-tiba kok itu. Jadi kita itu mau melangkah kemana saja itu nggak takut. Membuat hati kita sudah tenang. Dan ini untuk seorang pebisnis sangat diperlukan ketenangan itu. Coba kalau Anda mau bisnis gelisah terus. Kenapa nggak berangkat kerja? Kenapa nggak bisnis? Takut mati. Kapan bisnisnya? Memangnya di rumah terus hidup apa gitu? Membuat hati kita itu tenang. Sekaligus memunculkan semangat di dalam hidup, semangat di dalam berjuang, termasuk semangat di dalam bisnis. Karena apa? Karena ajal itu sudah jelas jadwalnya. Jadi jangan khawatir. Santai aja lah. Termasuk nanti kalau melihat ada yang meninggal, mungkin istri kita meninggal atau anak kita meninggal atau orang tua kita meninggal, santai saja gitu loh. Teorinya gitu. Urusan nangis terus itu urusan lain. Yang penting kita tahu bahwa itu memang sudah sampai ajalnya. Saya ingat dulu teman saya itu dokter. Ibunya itu sakit, kemudian kebetulan dia di Jogja, ibunya di Semarang. Ibunya sakit, kemudian datang ke dokter praktek. Tiba-tiba mungkin jantungnya kumat, terus tidak tersedia oksigen, tidak tersedia alat bantu macam-macam. Kemudian begitu dia jatuh, anfal gitu, terus dibawa ke rumah sakit. Di tengah jalan meninggal dunia. Itu anaknya yang dokter itu marah-marah terus itu. Malah mau gugat dokternya. Ini dokter buka praktek nggak standar. Harusnya di tempat praktek itu harus tersedia oksigen, tersedia ini. Dia yang ngerti teorinya. Ini gara-gara dokternya nggak memenuhi syarat untuk praktek, ibu saya meninggal. Ngomel terus, marah-marah terus. Batin saya, memangnya kalau ada oksigen terus hidup apa? Itu sudah jadwalnya, Mas. Santai saja lah. Teorinya begitu. Sampai-sampai kalaupun kita harus di medan perang, itu mestinya nggak takut. Saya pernah ketemu ada pejuang yang dia cerita zamannya Afghanistan dulu diinvasi oleh Uni Soviet. Dulu kan banyak orang Indonesia yang ke sana. Niatnya cuma satu, ingin mati syahid. Ke Afghanistan perang 4 tahun. Dan kalau perang itu nggak pernah dia itu tiarap. Cari mati kok tiarap ngapain nih? Perang itu mesti paling depan, gagah dadanya dibuka gitu, lari paling depan dan mesti ketembak. Tapi ketembaknya kalau nggak kena kupingnya, kadang-kadang hidungnya, kadang-kadang begitu ketembak dibawa, diobati, sembuh lagi, berangkat lagi, ketembak lagi, kakinya kena gitu, diobati, sembuh lagi, berangkat lagi. Sampai remu-remuan 4 tahun sampai Uni Soviet pergi itu, masih hidup dia itu. Dia bilang itu, mati saya ternyata ya susah. Lu waktu namanya gampang apa? Meninggal kok susah banget. Nah, itu menjadi penyangga bagi manusia. Sehingga apa? Di dalam lingkaran yang dikuasai manusia ini akan memaksa bagi kita untuk senantiasa terikat dengan syariat Islam. Di dalam apa? Di dalam menghindari kematian. Kenapa? Jangan sampai
sama-sama meninggal, tapi oleh malaikat itu dicatat meninggalnya karena bunuh diri. Ini yang sudah kita bahas. Mohon maaf ya, bunuh diri itu mengerikan karena dalam hadis ancamannya nggak main-main. Orang mati bunuh diri itu bisa diancam masuk neraka selama-lamanya. Kalau bunuh dirinya dengan menusukkan peso, di neraka itu terus menusukkan peso terus, disiksa. Itu mengerikan, bunuh diri itu. Oleh karena itu yang wajib kita lakukan itu apa? Kita dalam lingkaran yang kita kuasai, jangan sekali-kali kita menyengaja. Ada unsur menyengaja. Seperti nyupir itu, kalau ajal sudah ditentukan ya ngapain, hati-hati gitu. Udah merem aja nyupir pakai kaki kalau perlu. Terus kemudian main game itu kakinya yang nyupir gitu. Itu kayak yang apa? Yang testimoni tadi. Kalau nyupir itu karena ternyata dulu itu mantan pemusik dia. Saya tanya, dulu pegang apa? Keyboard katanya. Sekarang dashboard. Masa nyupir pegang dashboard terus. Untuk menunjukkan mantan pemain keyboard. Enggak boleh itu. Kalau ada unsur kesengajaan, kita nyupir enggak hati-hati, kita melalaikan, pokoknya ya dalam perasaan mati itu sudah di tangan Allah. Itu nanti kalau benar-benar kecelakaan dan meninggal, khawatirnya apa? Dicatat sebagai mati bunuh diri. Oleh karena itu, karena kematian kita nggak tahu dan itu sudah ketetapan Allah dalam lingkaran yang kita kuasai, kita harus berusaha menciptakan kondisi sebaik-baiknya, semulia-mulianya untuk mencapai husnul khotimah, kematian yang terbaik. Karena ternyata nasib kita itu sangat ditentukan saat kematian. Ini harus hati-hati. Kalau ada orang itu kafir terus, hidupnya udah kafir selamanya, tiba-tiba mau meninggal dia masuk Islam, mendapat taufik dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, masuk Islam, itu luar biasa. Kenapa? Kekafirannya nggak dihitung semuanya, nggak dihitung. Dia hanya dihitung saat masuk Islam kemudian meninggal dunia. Seperti nggak punya dosa. Itu husnul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sebaliknya, nauzubillahi min dzalik, dia muslim terus, dia beriman terus, dia pejuang Islam, pas mau meninggal dunia kurang 1 menit kok murtad, kafir, itu semua keislamannya nggak dihitung. Dia dihitung mati kafir dan dia akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi yang menentukan apa? Saat akhirnya itu yang mengerikan. Oleh karena itu, kalau kita punya pemahaman yang benar, kita harus menjaga hidup kita itu selalu dalam kondisi yang sesuai di jalan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Kemarin saya baca Quran itu ada kakek-kakek umur 65 tahun, meninggal dalam keadaan apa? Meninggal di komplek Gang Doli sana. Jadi karena semangat main sama WTS, sekarang diganti PSK. WTS itu wanita tunasusila, terlalu kasar, tidak ada penghargaan. Supaya dihargai itu apa? Pekerja. Disebut pekerja seks komersial. Karena dulu ada wartawan yang melakukan reportase, nggak tahu itu reportase beneran apa nyambi gitu. Dia masuk ke kompleks, pengennya mewawancarai seorang PSK. Ternyata di kamarnya itu ada Al-Quran dan ada mukena, ada rukuh itu. Tanya, ini Qurannya siapa? Ini mukanya siapa? Itu punya saya. Mbaknya muslimah? Iya. Mbaknya sholat? Iya. Mbaknya sholat 5 waktu? Iya. Kok jadi PKS? Mohon maaf. Jadi PSK. Kok jadi PSK? Jawabnya apa? Saya jadi PSK itu kan pekerjaan saya. Kok mbaknya sholat itu kan kewajiban saya. Jawabnya enteng aja. Itu gara-gara apa? Penghargaan menjadi PSK, pekerja seks komersial. Supaya dihargai hasil keringatnya, hasil jerih payahnya. Orang Indonesia itu paling pintar membuat istilah-istilah. Dan itu kakeknya itu meninggal setelah
main dengan PSK kemudian mungkin karena sakit semangatnya langsung meninggal dunia. Itu kan berarti meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fungsi memahami kematian yang benar, yang pertama, membuat orang itu selalu berani dan bersemangat. Karena apa? Merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu di tangan Allah, bukan di tangan siapapun juga. Yang kedua, selalu terikat dengan hukum syarak dalam hidup dan perjuangannya. Karena kita mesti mengupayakan hal-hal atau keadaan yang bisa mendatangkan kematian dalam posisi yang paling tinggi nilainya. Dan kalau kita lihat hadis-hadis, kematian yang paling mulia itu apa? Mati syahid. Karena jaminan Allah apa? Orang yang mati syahid itu nanti langsung masuk surga tanpa tes. Benar-benar nggak dihisap, tanpa hisap, langsung. Kalau dalam hadisnya itu secepat kilat. Itu dalam, kalau buku saya ada itu buku pahala investasi, itu ada. Nanti orang yang nyebrang di jembatan di Sirot, di jembatan Sirotol Mustaqim, Sirot itu jembatan, jembatan Mustaqim, Sirotol Mustaqim, itu nanti ada 6 kemungkinan. Yang pertama itu secepat kilat. Nomor 2 seperti burung yang terbang. Nomor 3 seperti laki-laki yang berlari. Nomor 4 seperti orang yang merangkak-rangkak. Nomor 5 orang yang merangkak-rangkak dan kemudian tercambuk jatuh, tapi masih bisa pegang. Naik lagi, cambuk lagi jatuh, tapi berhasil menyeberangi. Yang keenam, menyeberang, kecambuk, jatuh. Itu yang keenam. Dan tidak ada jaminan orang Islam itu bisa langsung masuk surga, nggak ada jaminan. Nggak percaya? Baca buku saya. Jadi yang paling mulia berarti apa? Secepat kilat itu hanya orang yang mati syahid. Tapi hati-hati, ternyata masih ada satu hadis yang tiba-tiba nongol, yaitu apa? Orang yang mati syahid akan langsung masuk surga, tapi ada yang nabrak pintu surga. Dua itu ditutup. Kenapa? Karena masih membawa utang. Jadi orang yang mati syahid pun utangnya harus dihitung gitu. Kalau selesai baru boleh masuk. Hati-hati. Walaupun Anda itu pengusaha mati syahid, kalau banyak utangnya yang belum dilunasi, itu menjadi impian semua manusia, mati dalam posisi yang tinggi. Tapi harus ingat, mati syahid dalam hadisnya itu dibagi menjadi 3. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid akhirat itu apa? Syahid akhirat itu orang yang mati syahid hanya dalam apa? Di dalam derajatnya sebagai mati syahid. Jadi dia itu dihitung levelnya seperti level mati syahid. Siapa? Kalau dalam hadis disebut beberapa kriterianya. Misalnya orang yang meninggal dalam keadaan pas melahirkan misalnya, kok meninggal dunia. Ada orang yang tenggelam, ada orang kena penyakit taun meninggal. Itu ada beberapa, kalau nggak salah 6 itu yang kalau meninggalnya seperti itu dihitung mati syahid akhirat. Kenapa tidak dunia dan akhirat? Karena yang dunia dan akhirat itu syaratnya cuma satu, yaitu orang yang meninggal dalam medan jihad, medan peperangan. Jadi kalau dia berjuang membela agama Allah, kemudian meninggal di medan perang, maka dia bisa syahid dunia dan akhirat. Apa ciri syahid dunia? Dia itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati. Kalau disolati itu hanya sunnah saja. Kalau nggak disolati pun nggak apa-apa. Jadi langsung dikubur gitu aja. Itu ternyata penghormatan yang setinggi-tingginya kepada orang yang meninggal. Kenapa? Diriwayatkan besok di akhirat dia akan dibangkitkan dengan membawa bendera dari pakaian yang berlumuran darah. Itu semua pakaian yang berlumuran darah itu akan memancarkan sinar yang sangat terang benderang. Dia akan membawa pakaiannya.
Itu ciri-ciri di padang mahsyar orang yang mati syahid. Itu berarti syahid dunia dan akhirat. Tapi ada yang syahid dunia tapi tidak akhirat, yaitu apa? Orang yang mati syahid kemudian dia itu dikuburkan dengan pakaian darah dan pakaian perjuangannya, tetapi masuk neraka. Kenapa? Karena dalam berjuang dia tidak ikhlas, dia riya. Kenapa dia gagah berani maju perang di medan perang yang paling depan? Karena dia ingin disebut sebagai pejuang Islam, dia ingin disebut pahlawan Islam yang gagah berani, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu syahid dunia saja tetapi tidak akhirat. Tapi masih ada catatan untuk yang syahid akhirat tadi. Ternyata saya pernah membaca penafsiran dan penjelasan dari hadis itu, ternyata tidak semua yang tenggelam itu mati syahid. Tidak semua yang melahirkan tadi mati syahid, yang kena penyakit mati syahid. Karena apa? Itu disebut fi sabilillah, dia mati di jalan Allah kalau memang posisinya dia sedang berada di jalan Allah. Kalau meninggalnya di Parangtritis pas maksiat, lagi yang-yangan, lagi pacaran kok kelelep itu. Meninggal dunia itu bukan syahid, itu sangit itu. Karena tidak di jalan Allah, di jalan setan. Kecuali yang tenggelam di Laut Selatan memang lagi berenang menuju Australia, ingin dakwah di Australia. Kok tenggelam? Nah itu fi sabilillah, di jalan Allah. Dia akan senantiasa berhati-hati dalam hidup dan perjuangannya. Tidak boleh dia menyengaja berbuat yang bisa masuk kategori bunuh diri tadi. Kemudian dia menjadi tidak takut mengambil risiko dalam perjuangan yang menuntut kita untuk mengorbankan dirinya untuk kepentingan agama. Jadi yang penting semua langkah hidup kita itu fi sabilillah. Makanya kemarin waktu membahas tawakal itu yang seharusnya dipegang oleh semua pebisnis itu apa? Poros kehidupannya harus sama. Hidup kita itu dalam rangka li'i'la li kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Poros kehidupan kita itulah perjuangan menegakkan agama Allah. Itu adalah setinggi-tingginya. Kalau itu jadi poros hidup kita, itu enaknya apa? Semua langkah kita itu dalam rangka berdakwah, dalam rangka memperjuangkan agama, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Maka nanti kalau ada apa-apa di tengah jalan meninggal dunia, harapan kita apa? Meninggal dunia dalam keadaan fi sabilillah. Yaitu apa? Mati syahid, walaupun syahid akhirat. Karena Indonesia bukan negara perang. Kalau pengen syahid dunia akhirat ya ke Afghanistan atau ke Israel sana pas perang. Kalau di Indonesia nggak bisa, pakai bom kemudian bunuh diri, itu mati sangit itu. Nggak boleh. Oleh karena itu pentingnya kita membuat hidup kita, poros hidup kita itu adalah perjuangan Islam, pentingnya begitu. Kita nggak tahu saat-saat kita meninggal dunia, supaya kita dalam keadaan fi sabilillah. Bahkan ada hadis, orang yang selalu memohon berdoa kepada Allah untuk mati syahid, kalau kemudian dia meninggalnya di atas tempat tidur, insya Allah akan dinilai sebagai mati syahid. Bagi yang rajin berdoa, mati syahid. Sebaliknya orang yang tidak berani berdoa untuk mati syahid, itu ada tanda-tanda nifak dalam dirinya. Ada tanda-tanda kemunafikan. Kalau nggak pernah berdoa memohon mati syahid, itu munafik. Ada tanda-tanda kemunafikan dalam dirinya. Minta mati syahid aja nggak mau, berarti memang munafik. Tidak mau berjuang di jalan Allah. Termasuk menjadi tidak mudah sedih, putus asa kalau ditinggal mati oleh saudara-saudaranya yang dicintai. Itu kalau nggak punya keyakinan itu ngeri. Karena saya punya saudara, kemudian kebetulan itu bule saya, punya adik kesayangan dari kecil. Karena sudah yatim piatu, itu dipelihara oleh kakaknya, disekolahkan sampai akhirnya mau menikah, sudah hari hanya sudah ditentukan. Kemudian dia pergi mau ngantar undangan ke mbah leknya itu, mbah lek di Jepara itu.
Dia pamit sama kakaknya, saya mau nganter naik sepeda motor. Lah kakaknya ngomong, udah nggak usah nganter, mau nikah kok malah pergi-pergi. Di rumah saja nanti biar ada yang nganter. Nggak apa-apa, saya pengen ketemu Mbah Lek. Ngeyel aja gitu. Begitu berangkat, dia naik motor disenggol truk. Cuma senggol aja, dek gitu. Dulu belum ada helm-helman kan. Kemudian kepalanya membentur aspal. Semua tubuhnya utuh itu, nggak ada luka sedikit pun. Cuma bentur aja gitu, langsung kegarotan. Bawa rumah sakit dinyatakan meninggal. Begitu kakaknya tahu itu nangis sampai pingsan berkali-kali. Saya nggak sempat ngitung itu. Bangun pingsan lagi gitu. Yang diomongkan apa? Sudah tak bilangin tadi, jangan bermoyel aja pergi gitu. Akhirnya kan jadi gini, itu di atas jenazahnya itu nangis terus itu. Ternyata nggak selesai sampai dikubur itu masih sedih, masih setahun kemudian badannya kurus, nyusul adiknya. Kenapa? Mikir terus itu. Menyesali terus itu. Saking sedihnya ditinggal adik kesayangannya meninggal dunia karena sudah mau menikah. Apalagi calon istrinya, wow udah ngeri lagi. Itu sampai kurus kering gitu. Akhirnya meninggal dunia. Hanya karena apa? Tidak memahami makna ajal yang sebenarnya. Itu penting. Ya sedih itu maklum lah. Orang ditinggal meninggal, orang yang dicintai kok nggak sedih itu malah nggak normal. Dan yang penting senantiasa bercita-cita untuk mati syahid. Dan mengkondisikan agar kita selalu berada di jalan Allah. Supaya apa? Sewaktu-waktu datang ajal, kita benar-benar berada di posisi yang paling mulia, yaitu dalam posisi sedang memperjuangkan agama Allah. Itulah seindah-indahnya mati syahid. Orang medeni blas. Kenyak-kenyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silahkan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.